Oke guys, kali ini gue mau bahas laptop yang udah gue pakai selama beberapa minggu, yaitu ZenBook 14. Ini ZenBook versi terbaru yang baru aja launching beberapa bulan lalu, dan ini bisa dibilang laptop Asus yang ultra portable, keren, dan mewah. Jujur aja kalau ngomongin tentang bodinya, pendapat gue untuk laptop ini hampir semuanya positif, karena hampir nggak ada yang bisa dicela. Jadi SKU X425 ini dijual dengan harga 14-17 jutaan, dan di harga segitu, laptop ini bisa dibilang salah satu laptop yang paling keren, yang bakalan kelihatan menarik buat mungkin kalangan profesional atau pelajar yang lagi cari laptop stylish dan untuk seharian. Menurut gue yang ngebuat laptop ini cantik adalah karena desain bodinya itu simple, ringkas, dan juga elegan. Jadi di bagian depan kita ketemu dengan desain Zen yang sebenarnya udah sering banget kita lihat di ZenBook yang kemarin-kemarin. Walaupun udah lama, gue tetap suka dengan desain kayak gini karena dia nggak pernah gagal kasih kesan yang elegan dan juga mewah. Logo Asusnya juga sekarang udah pindah agak ke kanan. Sebenarnya ini bukan hal yang besar ya, tapi gue cukup apresiasi itu karena lumayan kasih kesan baru dan ngebuat tampilannya terasa luas walaupun laptop ini sebenarnya kan compact banget. Terus di bagian dalamnya juga seru karena sekarang mereka bisa manfaatin dimensinya lebih maksimal lagi. Nah, karena format keyboardnya itu sekarang lebih luas dan lebih besar yang ngebuat pinggirannya yang biasanya kosong jadi sekarang jadi kelihatan terisi. Dan itu kelihatan memuaskan sih karena ukuran dan bezel keyboardnya itu jadi simetris dengan ukuran dan bezel layarnya. Eye pleasing aja gitu dilihatnya. Touchpadnya juga luas dan itu ngebuat palm rest-nya kelihatan nggak terlalu besar dan tetap kasih ruang gerak yang banyak untuk jari saat pakai touchpad-nya. Dan gua rasa itu ngebuat kesan desain bagian dalamnya jadi kelihatan lebih modern karena rasanya kelihatannya keren aja gitu. Semua bagian bodinya bisa dimanfaatin dengan baik. Seru. By the way, secara keseluruhan, ukuran dari laptop ini tuh juga makin ringkas karena ketebalannya itu makin tipis dan bobotnya juga makin enteng. Nggak banyak sebenarnya perbedaannya kalau dilihat dari segi angka, tapi gue sangat apresiasi itu apalagi kita dapat ukuran keyboard dan trackpad yang lebih lega, dan itu keren banget. Menurut gue, dimensi dan bobot laptop ini sangat impresif. Bodinya nggak lebih tebal dari dua ROG Phone 3 dengan luas yang cuma sedikit lebih besar dari kertas A4. Berat laptopnya cuma sekitar 1,1 kg dengan berat chargeran sekitar 200 gram. Untuk standar Ultrabook menurut gue itu udah sangat-sangat impresif, apalagi dia juga punya sertifikasi uji standar militer US yang jujur gue nggak tahu gimana ngujinya ya, karena gue nggak berani aja gitu banting-banting laptop ini untuk ngetes standar itu. Tapi itu ngebuat setidaknya kita tahu kalau laptop ini bukan laptop yang ringkih, terlepas dari ukurannya yang memang tipis dan juga enteng. Satu hal yang gue agak kurang puas adalah dari cover bawaannya, karena menurut gue ini kurang mewah, agak tipis, dan juga agak kebesaran. Padahal di ZenBook yang kemarin, covernya itu menurut gue bagus-bagus loh, apalagi yang tahun 2013 itu keren banget. Dan karena gue tipe orang yang biasanya pakai cover bawaan dan males beli cover dari third party, jujur gue berharap dapetin cover yang lebih bagus dari ini sih. Tapi kalau kalian memang suka beli cover yang lain di luar dari cover bawaan, gue rasa ini nggak terlalu masalah. By the way, setelah gue baca-baca, memang laptop ini lebih cocok untuk teman-teman profesional atau bahkan pelajar, karena selain ultra portable dan juga ganteng, laptop ini juga memang enak banget untuk office work, browsing, dan juga konsumsi multimedia. Jadi laptop ini bisa dibuka dengan satu jari dan kita juga bisa langsung login ke home tanpa perlu ketik-ketik password atau nempelin jari ke fingerprint. Karena webcamnya udah support dengan Windows Hello, jadi tinggal kita buka aja dan dia akan otomatis ngedetek muka kita untuk langsung masuk ke dalam halaman home. Terus ukuran layarnya juga lega ya, dia 14 inch, punya quality warna dan viewing angle yang bagus. Tingkat kecerahannya memang nggak tinggi-tinggi amat, dan untuk kerja outdoor gue rasa mungkin ini akan jadi salah satu kesulitan juga. Tapi karena sekarang kan lagi zamannya WFH dan kemungkinan besar laptop ini kan memang bakal dipakainya di dalam ruangan, dan tingkat kecerahan segitu sih menurut gue udah oke-oke aja, nggak ada masalah. Nah, untuk speakernya sendiri masih ada di bagian bawah bodinya, tapi suaranya bisa buat gue puas kalaupun memang volumenya nggak tinggi-tinggi banget ya. Tapi sound quality-nya menurut gue udah mantap, soalnya suaranya tuh kedengaran clear dan bassnya juga kedengaran enak. Beda banget dengan ZenBook yang beberapa waktu lalu pernah gue coba, dan gue rasa ini ZenBook yang suara atau sound quality-nya itu paling bagus. Jadi kalau dipakai untuk nonton dan dengerin musik, gue rasa ini udah sangat-sangat nyaman. Nah, untuk keyboardnya sendiri, saat gue pakai untuk ngetik-ngetik, terutama untuk ngetik review ini, gue nggak butuh waktu lama untuk adjust dengan layout keyboardnya karena gue udah terbiasa pakai laptop Asus. Tapi yang gue rasain adalah keyboardnya di sini lebih nyaman, soalnya travel distance-nya itu udah oke dan tombolnya juga lebar-lebar.
Tapi pas gue lihat arrow key-nya, jujur gue agak bingung karena dia punya fungsi yang sama dengan tombol yang ada di sebelah kanan, yaitu tombol page down, page up, home, dan end. Menurut gue ini agak lucu ya, karena gue ngebayangin aja gitu mereka nggak tahu mau naruh fungsi apa di tombol arrow itu, dan akhirnya malah memasang fungsi yang udah nggak perlu karena udah ada tombol yang dedicated untuk itu. Jadi mungkin ini harusnya bisa dipakai untuk fungsi lain sih, atau mungkin juga ini karena orang-orang udah terbiasa pencet Fn dan arrow untuk tombol home, end, home, dan juga page up mungkin ya. Trackpadnya sendiri menurut gue udah presisi, kesetnya itu pas, dan feel click-nya juga oke, dengan ukuran yang menurut gue sangat gue suka, yaitu karena dia ukurannya luas. Gue bukan tipe orang yang banyak kerja di Excel atau ngolah data yang terlalu banyak, tapi kalau kalian tipe orang yang kayak gitu, numpad di touchpad-nya bisa membantu kita ngetik-ngetik angka jadi lebih cepat, karena posisinya lebih nyaman dibandingkan dengan tombol angka yang ada di keyboard yang letaknya itu agak berjauhan. Dan numpad-nya ini gue rasa bisa nambah experience yang lebih ya, dari typing experience-nya yang dari awal di laptop ini memang sudah bagus. By the way, ada beberapa hal baru juga nih dari portnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 2 port ya, USB Type-C, dan ini ternyata udah support Thunderbolt 3 yang bisa support display juga dan juga power delivery. Ini bagus karena selain ngebuat transfer datanya jadi lebih cepat, kita juga bisa pakai ini untuk ngecas dengan charger bawaan atau charger lain yang support power delivery dan juga Type-C. Sebenarnya gue nggak taruh rekomendasiin ngecas laptop ini pakai charger lain selain charger bawaannya, tapi setidaknya kalau kita lowbat dan lupa bawa chargeran, kita nggak terlalu susah-susah banget cari chargeran untuk yang kompatibel dengan laptop ini. Gue kemarin pakai juga charger ROG 3 untuk ngecas laptop ini, dan ternyata itu bisa guys, walaupun memang charging speednya nggak secepat charger bawaan, tapi udah lumayan lah untuk ngejaga laptopnya tetap hidup saat kita nggak bawa chargeran. Tapi walaupun ada yang baru, ternyata ada port yang hilang juga, yaitu port jack audio. Mungkin buat sebagian orang ini bakalan annoying banget karena kalian mungkin masih pakai wired headphone atau wired headset, tapi karena gue udah pindah ke TWS, Bluetooth headset, dan Bluetooth speaker, jujur menurut gue ini nggak ngaruh apa-apa sih. Tapi mungkin kalau kalian masih pengen pakai wired headphone, kalian bisa pakai adapter USB Type-C ke jack audio, jadi tinggal colokin ke USB Type-C-nya, kalian bisa pakai wired headphone-nya. Atau kalian bisa beli TWS aja lah, karena sekarang TWS sudah nggak terlalu mahal-mahal lagi kok sekarang. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang performanya. Kalau dari spesifikasi, UX 425 ini pakai Intel i7 10th Gen yang sudah pakai GPU Intel Iris Pro, RAM 16GB, LPDDR4X, dan juga 512GB M.2 NVMe. Nah, kalau dilihat dari spesifikasinya, udah jelas banget kelihatan kalau laptop ini memang bukan untuk kerja-kerja yang berat, tapi jujur aja untuk fungsi-fungsi keseharian udah sangat memuaskan. Kalau dipakai untuk kerjain tugas kuliah, misalkan pekerjaan kantor, multitasking, atau nonton-nonton, gue rasa ini udah lancar-lancar banget sih, dan gue rasa untuk daily usage ini udah sangat-sangat aman. Nah, kalau untuk main game dan edit video, sebenarnya laptop ini juga bisa. Kemarin gue cobain main Fall Guys dan CSGO di settingan grafis yang medium, ternyata performanya masih nyaman-nyaman aja di 60 fps. Dan kemarin juga gue coba untuk ngedit video di 1080p dengan Rapid Resolve 16, dan ternyata semuanya masih lancar-lancar aja, walaupun rendering time-nya itu agak sedikit lama. Terus kalau dipakai untuk kerja berat, seperti editing 4K dan game-game berat, gue nggak terlalu saranin sebenarnya, karena laptop ini memang fungsinya nggak sampai ke situ. Kalau kalian ditanya bisa atau enggak sih, jawabannya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau ditanya nyaman atau enggak, jawabannya menurut gue nggak terlalu. Jadi menurut gue sih ini disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Oh ya, salah satu yang gue suka dari laptop ini adalah ketahanan baterainya menurut gue udah oke banget, karena dia bisa bertahan 8-9 jam dengan pemakaian yang normal. Dan itu juga masih bisa lebih lama lagi baterainya kalau kalian running di power saver mode, atau brightness-nya kalian rendahin aja untuk dapetin ketahanan baterai yang lebih panjang. Jadi gue rasa untuk ngerjain tugas sampai malam, nongkrong di kafe seharian, atau kerja lembur, ketahanan baterainya nggak akan buat kecewa. Bahkan mungkin kalian nggak perlu sering-sering bawa chargeran pas keluar rumah kalau baterai dari awalnya udah 100%, karena menurut gue 8-9 jam itu harusnya udah bisa nge-cover pemakaian kita selama seharian. Jadi ya, setelah nyobain laptop ini sih, yang gue tangkep, laptop ini memang lebih ke arah profesional atau pelajar yang cari laptop mewah untuk keseharian dan juga kegiatan yang mobile. Soalnya secara tampilan, laptop ini kelihatannya keren banget, ringkas, gampang dibawa-bawa, performanya juga oke untuk keseharian, dan juga kuat dipakai selama seharian kalau misalkan kalian keluar rumah. Dan ya, itu tadi pendapat gue untuk ZenBook 14. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah tentang laptop ini, karena gue yakin kalian punya pendapat yang beda-beda, kesimpulan juga pasti beda-beda karena kebutuhan kita kan beda-beda. Dan ya, mungkin gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.